Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri kassari wa madadikal jari wa jama'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi Kitabil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahu azim. Pemirsa TV One, mudah-mudahan semua kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teringat sebuah kisah pada masa Nabi Yunus alaihi salam. Ketika itu Nabi Yunus alaihi salam mendakwahi kaumnya, kemudian memberikan peringatan kepada kaumnya. Di mana waktu itu umat Nabi Yunus alaihi salam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Yunus mengajak mereka untuk kembali, untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apa yang terjadi? Mereka enggan untuk beristighfar, mereka enggan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Yunus, dalam waktu 40 hari kalian tidak bertaubat, maka akan diturunkan azab kepada kalian. Maka tibalah hari yang ke-37, tidak nampak tanda-tanda mereka ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba hari ke-38 pun mereka tidak ada tanda-tanda untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba hari ke-39, di saat itulah Nabi Yunus alaihissalam memutuskan untuk meninggalkan kaumnya. Dan setelah sepeninggal Nabi Yunus alaihissalam, umat Nabi Yunus melihat di atas ada awan pekat, gelap gulita. Seolah-olah betul ini kata Nabi Yunus bahwa akan turun azab. Menyadari hal tersebut, maka kemudian mereka berkumpul. Umat Nabi Yunus berkumpul, beristighfar, bertaubat, kembali ke jalan Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiba hari ke-40, azab itu tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam yang meninggalkan umatnya pun ketika itu meninggalkan umatnya tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Yunus alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus ditelan oleh ikan, masuk di perut ikan. Kemudian di saat itulah Nabi Yunus alaihissalam pun beristighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus senantiasa membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Setelah itu Allah kemudian menyelamatkan Nabi Yunus. Allah kemudian menyelamatkan, mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu sejarah, ini satu pelajaran bagi kita semua bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita, bahkan menyelamatkan orang-orang sebelum kita bila mana mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana umat Nabi Yunus alaihissalam. Dan memang itu adalah janji Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah berfirman bahwa Allah tidak akan menghukum mereka, suatu kaum, wa anta fihim, bila mana engkau Muhammad berada di tengah-tengah orang-orang itu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah pun tidak akan menghukum orang-orang bila mana mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan turunkan azabnya sebagaimana umat Nabi Yunus yang kita ceritakan tadi. Nah, di dalam menafsirkan ayat tersebut, ulama berbeda pendapat, khususnya pada kalimat wa anta fihim. Engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Ulama yang pertama mengatakan bahwa kehadiran Rasulullah secara fisik. Tentu kalau kita mengacu pada pendapat ini,
Nabi SAW sekarang sudah nggak ada lagi. Berarti yang bisa kita dari azab tinggal satu, tinggal istighfar. Yang kedua, ada ulama berpendapat bahwa makna daripada wa anta fihim, engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, ialah bila mana engkau senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita ini senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita, dan insyaallah dengan salawat itu, berkahnya salawat itu akan menghindarkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa ma min ahadin yusallimu alayya, tidak ada seorang pun yang bersalawat kepadaku kecuali Allah kemudian mengembalikan ruhku untuk menjawab salam-salam mereka. Ini pertanda bahwa Nabi itu hadir dan seolah-olah ada di tengah-tengah kita. Maka ulama yang kedua berpendapat bahwa dengan banyak bersalawat itu cukup untuk menghindarkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Banyak bersalawat dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, makna daripada wa anta fihim, engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, ialah bila mana kita senantiasa bergaul dengan ulama. Bila mana senantiasa kita menghormati ulama. Kenapa? Al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Maka jangan sakiti hati ulama. Jangan sakiti ulama. Siapa yang menyakiti ulama, maka ia seolah-olah menyakiti Nabi SAW. Bergaul dengan ulama. Bila mana ulama itu ada di tengah-tengah kita, maka wa anta fihim, insyaallah kita akan diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci yang pertama agar kita selamat dari azab Allah ialah banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian hidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bergaullah dengan ulama, belajarlah dari para ulama-ulama. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat ini sebetulnya itu merupakan senjata ampuh orang-orang yang beriman. Senjata ampuh bagi kita semua. Kalau kita mengandalkan ibadah, berapa sih ibadah kita? Kalau kita mengandalkan zikir, seberapa kuat sih kita berzikir kepada Allah? Nah, salawat ini yang kita andalkan. Kenapa? Kalau kita berbicara ibadah ya, iblis itu ibadahnya jauh lebih banyak dibanding kita. Jauh lebih banyak dan lebih lama iblis itu beribadah dibanding manusia. Bahkan kan dalam satu riwayat bahwa iblis itu kan ribuan tahun diciptakan sebelum terciptanya manusia. Dan mereka golongan muqarrabin, dulu bernama Azazil, golongan orang-orang yang dekat dengan Allah. Zikirnya Masya Allah luar biasa, ibadahnya Masya Allah luar biasa. Tapi satu yang tidak dilakukan oleh iblis ialah salawat. Iblis nggak pernah bersalawat kepada Nabi.